itu bahwasanya khauf itu adalah takut kepada Allah. Dengan takutnya ini dikarenakan hal-hal yang sifatnya makhluknya. Contoh umpamanya, jangan-jangan gak masuk surga, jangan-jangan masuk neraka. Itu yang namanya khauf. Tapi kalau bapak-bapak kita semua sudah sampai bisa begini, Pak, jangan-jangan gak mendapatkan ridho Allah, jangan-jangan ibadah gak diterima sama Allah. Itu bukan khauf lagi namanya, Pak. Namanya apa? Khosyah. Apa, Pak? Khosyah. Khosyah itu di atas khauf. Maka orang-orang yang mempunyai sifat khosyah, takut yang mendalam kepada Allah, inilah yang dinamakan dengan ulama. Itu kata Al-Quran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wal akharuna, maksudnya adalah yang dinamakan dengan murid, muridun, orang-orang yang mengharapkan usul kepada Allah di dalam beribadah. Mereka apa pegangannya, Pak? Ya'tamiduna 'alaiha fil usul ila Allah Ta'ala. Jadi ibadahnya itu karena kepengen usul. Hati-hati. Ini godaannya orang-orang yang biasanya ada toreko, ada mirip. Tujuannya apa? Supaya usul. Supaya apa? Usul. Jadi usul itu jadi cita-cita, Pak. Minta usul boleh, tapi kalau usul jadi tujuan itu salah. Makanya benar kalimat ilahi antam maksudi waridoka matlubi. Kalau Allah sudah ridho, kalau maksud kita diberikan oleh Allah, terserah Allah mau jadikan kita usul, mau jadikan kita mukmin biasa, mau dijadikan, bahkan seumpamanya bapak-bapak dijadikan sebagai wali Allah, padahal ibadahnya biasa saja, itu sah-sah saja karena itu adalah merupakan kudrat dan iradahnya, terserah Allah. Tapi ingat tetap hukumnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari, Allah itu tidak akan melayani daripada janjinya. Beramal baik, tempatnya baik, rajin ibadah, makomnya juga tinggi. Ahli ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu pasti. Tapi peringatan daripada mu'allif ini, jangan jadikan usul sebagai tujuan, apalagi dengan mengandalkan sebagai orang yang rajin beramal, menuhankan amal untuk mencapai usul. Itu gak boleh. Wa kashful astari, dan terbukanya daripada penutup. Kita ini kan banyak tertutup, Pak. Banyak sekali kita ini sebenarnya tertutupi sehingga tidak bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Artinya kebesaran pada ciptaan-ciptaan Allah itu banyak tertutup. Apa yang menyebabkan penutup bagi kita? Ya, kalau menurut keterangan para ulama, ini karena kita kebanyakan dosa, sehingga nggak peka. Allah ciptakan ini, kita nggak peka. Allah ciptakan matahari terbit di pagi hari, kita nggak peka. Allah ciptakan gedung menjulang, kita tidak peka. Allah ciptakan sekarang hari ini masjid-masjid mewah, kita tidak peka alamat apa. Salah satu alamat daripada alamat kiamat adalah orang Islam bermegah-megahan dalam membangun tempat ibadah, sedangkan isinya kosong. Itu kan alamat kiamat, Pak, kalau kita peka. Nah, itu rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi cita-cita waqas astar, manal qulub wa husulil aqwalil qa'imah biha wal musyakafat wal mukasyafat wal asrar kilahuma madhmumun. Jadi yang kayak gitu-gitu, Pak, kepengen tahu rahasia, terbuka dengan rahasia, kalau kita mau jadi orang yang ibadah murni, itu sudah gak bagus. Udah luruskan niat semata-mata yang kita maksud Allah, yang kita gapai
itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir daripada menutup kalimat ini, apabila min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja, kurangnya daripada pengharapan ketika dia jatuh ke dalam atau tergelincir ke dalam kesalahan. Jadi orang yang mengandalkan amal, orang yang mengandalkan amal, ya, dan merupakan ini tanda orang yang mengandalkan amal, itu adalah ketika dia berbuat dosa, zina. Dosa kan sekarang banyak sekali ya Pak, perzinahan, perjudian, kemudian apa lagi, riba dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah kemudian orang ini berpikiran begini, wah saya ini orang kotor, saya ini udah nggak pantas, saya nggak bisa begini karena saya bukan ahli ibadah. Ini namanya orang mengandalkan daripada amalnya. Maka ada satu petikan ayat dari ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu min rohillah, janganlah kalian berputus asa daripada kasih sayang Allah. Jadi kalau umpamanya Allah tempatkan bahwa Bapak dalam satu posisi, ketika seumpamanya posisi itu seolah-olah harus dimiliki oleh posisi orang yang soleh, kemudian begini, jangan saya ini banyak dosa, saya ini belum banyak ibadahnya. Kalau niatnya untuk merendah, untuk tawadu, enggak masalah. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tidak ada lagi dan misalnya kita yang bisa di situ, jangan kaitkan dengan saya ini ibadahnya sedikit, saya ini orang yang ahli dosa. Jangan. Siapa tahu itu adalah posisi ketika Allah ingin menempatkan kita, yang posisi itu akan menjadikan kita lebih baik, tetapi kita sendiri yang menutupinya. Jadi sekali lagi, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudis salam. Sebagian daripada tanda-tanda orang yang berpegang, orang yang mengandalkan, tergantung kepada amal, yaitu berkurangnya rasa pengharapan dari rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan. Mungkin saya dosanya diampuni, saya sudah berzina, saya sudah ini. Ingat Pak, jangan ini. Zina itu contoh. Zina itu dosanya besar apa kecil Pak? Besar. Kemudian ghibah dosanya besar apa kecil? Besar. Tapi ada dosa yang lebih besar dari zina kata ulama. Apa Pak? Dosa apa Pak? Tarkus sholat bi'amdi, meninggalkan sholat maktubah dengan sengaja. Itu dosa yang sangat besar. Orang beriman sudah tahu sholat itu wajib, kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, dosanya lebih besar daripada berzina. Tapi jangan jadi pedoman, kalau begitu besok kita zina aja. Yang penting sholatnya tidak ditinggalin. Ini jangan juga. Itu namanya bapak-bapak mau main-main sama hukum Allah. Nah, orang yang sudah tahu begini Pak, sudah ngaji, apalagi ngaji ini kan tauhid ini. Orang yang sudah ngaji tauhid beda Pak dengan orang yang baru ngaji fikih. Kisosnya loh Pak. Biasanya orang yang kalau sudah kaitannya ngajinya dengan ketauhidan, karena ini kita bukan kita ecek-ecek, kelihatannya cuma kita apaan hikam. Tapi ini kitab ini ada karomahnya Pak. Karomahnya sama seperti contoh maaf nih. Saya ada pengalaman pribadi. Meskipun ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu kitab yang hadisnya hadis palsu semua. Ini nggak paham hadis Pak.
Imam Ghazali gelarnya apa? Hujjatul Islam. Dan saya waktu ngaji kitab Ihya itu merasakan takjub yang luar biasa. Ketika itu ada kan pasal-pasal. Bapak-bapak pernah ngaji kitab Ihya? Yang 4 juz itu, 4 jilid itu pernah ngaji? Belum. Pernah denger doang ya. Dari bab awal sampai akhir belum pernah ya. Itu kalau pernah, itu kan ada bab musibah, bab bala, ada bab maut, ada itu di bab-bab itu ada yang aneh. Ketika kita lagi ngaji masalah bala bilagi, masalah musibah, itu banyak teman-teman saya yang sakit. Ujiannya itu sakit. Bahkan ada pada waktu, ya Allah, saya jadi ingat 2 teman saya di pesantren. Ketika lagi ngaji masalah mau, benar ada dua teman saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwafatkan ketika masih belum khatam untuk pengajian daripada kitab Ihya itu. Jadi kitab-kitabnya para alim ulama, termasuk kitab sepele seolah-olah bahwa kenal kitab sorof, kitab nahwu yang paling dasar yang dipelajari anak-anak ibtida itu namanya Matan Ajurumiyah. Kitab apa Pak? Matan Ajurumiyah, Al-Kalamu wal Lafzul Muraqabul Mufidu bil Wad'i, yang membahas tentang ilmu nahwu dasar. Itu kenapa dinamakan Jurumiyah? Salah satu kisahnya ketika mu'allifnya nulis kitab ini kalau benar-benar manfaat ini saya cilukin ke sungai itu hancur hilang. Tapi kalau utuh berarti manfaat. Itu utuh akhirnya dinamakan Jurumiyah. Asal kata daripada mengalir karena dijatuhkan di air yang mengalir. Nah kalau kita sekarang usul kita dicemplungin ke kali, kira-kira kita bagaimana Pak? Nggak ada karomahnya. Nggak ada karomahnya. Bapak-bapak jangan khawatir. Allah hari ini masih punya makhluk-makhluk yang begitu tapi belum ditampakkan. Tapi ada yang sebagian sudah tahu menampakkannya. Nah, jadi ketika seseorang hanya mengandalkan daripada amal, maka itu tentunya sekali lagi tidak pantas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan salah satu daripada tentunya niat yang lurus adalah semata-mata ilahi anna maksudi, Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita maksud dan ridhonya yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh. Silakan beramal, fastabiqul khairat, tapi jangan mengandalkan amal, jangan mengandalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Sebagai contoh, sebagai penutup, bapak-bapak, silakan tanya, bapak punya anak banyak, bapak punya cucu yang sekolah, jangan diajari. Nanti yang jawab benar siapa? Pertanyaannya simpel. Nah, Cuk, kamu sekolah atau yang pesantren, kamu pesantren itu tujuannya apa? Akan tahu ya orang. Saya cari sampel berapa anak, jawabannya harus sama. Pak, saya sekolah tujuannya supaya dapat ilmu. Oke, sesudah dapat ilmu supaya pintar, sesudah pintar supaya bisa kerja, setelah kerja supaya dapat duit, setelah dapat duit supaya bisa senang-senang atau nyenengin orang tua. Kalau sudah senang-senang, ya udah senang Pak, hidupnya bahagia. Betul apa salah Pak? Betul. Tapi ada yang kurang nggak Pak? Ada. Yang kurang apa? Tidak ada kalimat yang sifatnya ukhrawiyah Pak. Itu berarti tujuannya hanya dunia supaya dapat duit, supaya senang, atau supaya nyenengin orang tua. Meskipun nyenengin orang tua kan luas, bisa senang di dunia, bisa senang di akhirat. Tapi tanamkanlah pada anak cucu kita hari ini bahwa niat cari ilmu menggugurkan kewajiban untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat yang
sukses dunia akhirat dan yang